Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu dan kasih setiamu yang selalu Bapa limpahkan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu Bapa yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar Bapa kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Bapa sediakan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu hanya dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk renungan kali ini aku ambil dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang di sini berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, aku mau cerita mengenai seorang penjahat yang malang. Yang di sini tuh penjahatnya itu berdiri di depan seorang raja dalam keadaan gemetar, karena dia itu mau dieksekusi mati. Jadi gak lama hidupnya itu akan segera berakhir. Sebelum sesaat dia akan dieksekusi mati, penjahat itu meminta air minum. Air minum pun dibawain untuknya, namun itu tangannya itu gemetaran sehingga ia tak bisa minum. Lalu si raja yang melihat itu kemudian berteriak kepadanya dan bilang, "Jangan khawatir, hidupmu akan selamat sampai kau minum air itu." Gak lama setelah perkataan raja itu, gelas itu terbalik dan airnya tumpah separuh. Dan dengan penuh permohonan, sang penjahat itu menatap raja dan ia mengklaim kata-kata raja bahwa hidupnya itu akan selamat sampai ia minum air itu. Lalu raja itu tersenyum dan berkata, "Kamu telah memenangkan hidupmu. Saya tidak melanggar kata-kata saya sendiri yang sudah saya ucapkan kepadamu. Kamu bebas dari hukuman mati." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, raja itu dimanapun pada umumnya mempunyai satu prinsip yang selalu dipegang, yaitu gak melanggar kata-katanya sendiri. Setiap kata yang terucap itu menjadi hukum yang berlaku, dan setiap perkataan raja itu akan dia tepati dan akan dia penuhi. Tapi teman-teman dan aku juga, kita semua yang percaya, kita tuh juga punya raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali semuanya. Yang setiap janji perkataannya itu akan dia tepati dan akan dia penuhi dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi itu tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kebenaran dalam ayat ini itu juga dalam ayat lain di dalam Alkitab yang mengenai Tuhan menepati janji. Itu merupakan suatu kebenaran yang memberikan kita semua sukacita. Karena ada kepastian yang kita miliki dalam setiap janji Tuhan. Tuhan yang berjanji memelihara, Tuhan yang berjanji menyelamatkan, dan juga Tuhan yang berjanji memberikan kita kehidupan yang kekal. Pasti menulis setiap janjinya itu bagi kita. Pengertian dari Tuhan tidak lalai menepati janjinya di sini itu bahwa berkaitan dengan kenyataan bahwa Tuhan itu tidak dapat mengingkari janjinya. Ada 3 alasan mengapa Tuhan tidak dapat mengingkari janjinya. Yang pertama adalah karena Tuhan itu setia pada firman-Nya sendiri. Di dalam Mazmur 89 ayat 35 di sini itu tertulis, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Dan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 di situ tertulis, "Dia tetap setia karena dia dapat menyangkal dirinya sendiri." Alasan yang kedua adalah karena Tuhan tidak dapat berdusta. Tuhan adalah kebenaran, berbeda dengan iblis yang adalah pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat 4 itu tertulis bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Tapi berkebalikan dengan itu, Tuhan adalah kebenaran dan sumber dari segala kebenaran. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sebagai kebenaran, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Itu sebabnya setiap janjinya itu pasti benar, janjinya itu iya dan amin. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan dapat dipercayai. Pribadi Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercayai. Tuhan punya integritas yang tidak dapat dibandingi dengan siapapun. Bahkan oleh para malaikatnya pun tidak akan bisa sama sekali. Tuhan dapat kita percayai. Itu sebabnya karena dalam Amsal 3 ayat 5 itu berkata, "Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri."
teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membuat janji yang tidak ia tepati, karena ia itu setia pada firman-Nya, dan ia itu tidak akan pernah berdusta. Jadi apapun yang Tuhan katakan itu pasti always benar. Karena itu teman-teman, mari kita bersyukur dan percaya selalu kepadanya, berharap dan setia bahwa janji Tuhan itu pasti selalu benar dalam kehidupan kita. Cukup sekian untuk renungan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau Tuhan tidak lalai menepati janji-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah berdusta, dan Engkau Tuhan dapat dipercayai. Kami percaya setiap kebenaran janji firman Tuhan pasti kami alami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.